It's me again, Ari Purwadi on my YouTube channel, Ari Purwadi Channel. Di video kali ini, kita akan ngobrolin kalau misalnya teman-teman memutuskan membeli rumah siap huni dari sebuah perusahaan pengembang, dari sebuah PT gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, dukung channel ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tulis pertanyaan di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman semua. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia teman-teman keadaan-keadaan kalau misalnya teman-teman memilih untuk membeli rumah siap huni. Kita yang pertama, jadi karena rumah siap huni itu kan rumah sudah jadi. Oke, jadi kita bahas dulu sebelumnya nih. Ketika teman-teman memutuskan untuk membeli sebuah rumah di perumahan, itu biasanya ada dua kemungkinan, rumah siap huni atau rumah siap bangun gitu ya. Nah, di sini kita akan fokus ke rumah siap huni terlebih dahulu. Rumah siap bangun ataupun kafling siap bangun akan saya bahas di next video. Nah, untuk rumah siap huni ini teman-teman, karena kondisinya kan sudah jadi, ya kan, benar-benar udah jadi satu bangunan utuh gitu. Jadi teman-teman, kelebihan yang pertama, ini bisa melihat kualitas bagaimana rumah siap huni tersebut gitu. Jadi ketika datang ke lokasi, teman-teman sudah melihat bagaimana bangunannya, seperti apa kualitasnya, mungkin saja teman-teman bisa menilai gitu ya, bagaimana ubinnya, bagaimana strukturnya, bagaimana atapnya, apakah di lapangan sudah merupakan rangka atap baja ringan atau kayu, atau mungkin gendengnya itu dari tanah atau dari keramik, atau seperti apa, keramiknya juga seperti apa. Teman-teman sudah bisa menilai bagaimana kualitas rumahnya gitu. Karena memang rumahnya udah jadi gitu, udah seperti itu adanya gitu kan. Jadi teman-teman ketika datang dan tidak cocok, ya tinggal pindah aja ke lokasi rumah siap huni yang lain gitu. Nah, kualitas ini sudah tidak bisa diapa-apain juga, karena kan sudah jadi gitu kan. Dan pasti yang namanya orang jualan, orang beli juga pasti ada pepatah, ada harga ada barang gitu. Jadi kalau misalnya semakin bagus kualitas rumahnya, ya bakal semakin mahal juga harganya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini teman-teman berhadapan dengan kondisi bahwa rumah tersebut mungkin sudah dibangun 2 tahun, setahun yang lalu, atau mungkin 5 tahun, atau mungkin udah 10 tahun. Jadi teman-teman berhadapan dengan resiko material-material bangunan di rumah siap huni tersebut yang mungkin sudah rusak dimakan usia, yang mungkin sudah kualitasnya sudah memburuk, dan kerusakan gitu. Kerusakan ini bisa jadi kerusakan kecil, bisa jadi kerusakan besar gitu. Jadi teman-teman berhadapan dengan resiko itu, yang nantinya ketika teman-teman sudah membeli rumah tersebut, tinggal di rumah tersebut, selain melakukan pembayaran terhadap cicilan rumah tersebut, juga teman-teman mengalokasikan anggaran juga untuk perbaikan pada material bangunan yang memang kondisinya sudah rusak gitu ya. Jadi itu teman-teman harus paham dengan resiko itu gitu, berhadapan dengan resiko itu. Berarti yang kedua ini termasuk kekurangan gitu ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, karena rumah siap huni udah jadi nanti ketika teman-teman sudah membeli, bisa langsung menempati rumah tersebut tanpa harus menunggu setahun lagi, atau mungkin 2 tahun lagi, atau mungkin 6 bulan untuk masa pembangunan rumah gitu. Karena ya sudah jadi, sudah tinggal pindah aja gitu, nggak perlu ngontrak, nggak perlu ngekos, nggak perlu tinggal di rumah orang tua gitu. Jadi ketika sudah deal, udah ada uang muka, udah mulai ngangsur, ya udah bisa langsung ditempatin gitu ya. Itu kondisi yang ketiga. Berarti ini kondisi yang ketiga ini termasuk kelebihan gitu teman-teman. Kemudian yang keempat, ini lingkungan di sekitar rumah siap huni ini biasanya sudah siap gitu. Kalau dibilang komplit juga
ya masing-masing perumahan kan beda-beda gitu ya. Tapi kalau rumah siap huni biasanya dia memiliki fasilitas sosial, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, jalan, mungkin tempat olahraga, mungkin masjid yang memang juga sudah ready gitu, sudah ada di situ gitu. Jadi secara kenyamanan lebih enak gitu ya. Kalau misalnya memilih untuk tinggal di rumah memilih untuk membeli rumah siap huni gitu. Secara fasilitas-fasilitas itu sudah disediakan oleh pengembang dan memang semakin bagus pengembangnya, dia akan semakin banyak fasilitas-fasilitas yang ditawarkan untuk kenyamanan dari penghuninya gitu. Bisa jadi di situ juga dekat dengan sekolah, dekat dengan kampus, dekat dengan pusat perbelanjaan gitu. Jadi kondisi existingnya itu sudah bisa teman-teman nilai gitu. Tidak hanya kondisi bangunannya aja, tapi kondisi lingkungan sekitarnya juga sudah bisa teman-teman nilai gitu, sehingga teman-teman cocok nggak nih gitu. Kalau misalnya nggak cocok ya bisa moving, bisa survei ke rumah siap huni yang lain gitu kan. Itu yang keempat, berarti yang keempat ini termasuk kelebihan juga. Kemudian yang kelima teman-teman, nah teman-teman tidak memahami apakah spesifikasi secara teknis bangunan rumah siap huni tersebut sudah sesuai dengan apa yang disampaikan di brosur, apa yang disampaikan dari marketingnya gitu ya. Apakah sudah sesuai apa enggak gitu. Karena kan kondisinya sudah jadi, sudah ada tindakan-tindakan untuk finishing gitu terhadap bangunan tersebut gitu. Jadi teman-teman nggak paham gitu. Maksudnya dulu pondasinya pakai besi yang ukuran berapa, pakai material yang seperti apa, komposisi semennya segala macam, karena kan memang nggak ada teman-teman nggak bisa mengawasi karena kan sudah jadi bangunannya gitu. Jadi teman-teman secara spesifikasi bangunan mungkin muncul keraguan gitu, bener kan nih ini sesuai dengan yang ditulis gitu, karena kan sudah jadi juga gitu. Jadi teman-teman akan berhadapan dengan keadaan seperti itu. Yang nomor 5, berarti nomor 5 ini termasuk kekurangan gitu kan. Kemudian yang keenam teman-teman, ini teman-teman tidak perlu melakukan survei, tidak perlu melakukan terlalu banyak survei gitu terhadap kondisi rumah siap huni ini. Ini yang berhubungan dengan keamanan, berhubungan dengan keramaian, atau mungkin berhubungan dengan kondisi sosial budaya di rumah siap huni tersebut gitu. Karena kan memang kondisinya sudah ada kan. Jadi teman-teman bisa menilai nih, apakah berada di satu kawasan residence yang emang benar-benar diperuntukkan untuk rumah tinggal aja, atau nantinya bisa digunakan untuk aktivitas bisnis gitu, atau mungkin di kawasan yang jasa gitu. Jadi secara harga juga mungkin akan lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang rada sepi gitu kan. Itu teman-teman bisa langsung menilai bagaimana kualitas secara nilainya di poin yang ke-6 ini langsung dari lokasi eksis yang sudah ada gitu. Berarti ini termasuk kelebihan gitu. Kemudian yang ke-7 teman-teman, karena rumah siap huni, pengembang dalam hal ini PT juga pasti dia sudah mengantongi izin gitu kan, sertifikat hak guna bangunan atas nama PT-nya, kemudian IMB juga atas nama PT, IMB induk gitu kan. Nah ini teman-teman bisa jangan sungkan untuk meminta fotokopi dari pengembangnya untuk dilakukan pencocokan gitu. Bidang tanah di sertifikat hak guna bangunan itu sudah sesuai nggak gitu dengan rumah siap huni yang teman-teman survei ini gitu, atau mungkin IMB-nya gitu. Nah ketika minta IMB-nya ini teman-teman juga silahkan untuk minta juga fotokopi dari gambar rencana bangunan terhadap bangunan tersebut gitu. Misalnya yang teman-teman lihat di lapangan itu adalah tipe 54 gitu ya. Nah teman-teman minta gambar rencana teknis yang tipe 54 ini seperti apa. Teman-teman melakukan pencocokan apakah sudah sesuai dengan gambarnya apa enggak gitu. Kalau misalnya ternyata enggak sesuai kan nanti yang akan repot di kemudian hari kan teman-teman juga gitu kan. Jadi benar-benar teman-teman bisa mencocokkan dengan dokumen-dokumen yang sudah dimiliki oleh PT-nya gitu, antara dokumen sama kondisi yang ada, kondisi real
yang ada gitu. Nah, yang kedelapan ini teman-teman, itu yang tadi yang ketujuh termasuk kelebihan juga. Kemudian yang kedelapan, rumah siap huni udah jadi gitu kan. Jadi secara tata letak bangunan, secara desain arsitektur, secara apa ya everything itu semuanya udah absolut di tangan pengembang, karena teman-teman udah tinggal udah jadi gitu, udah tinggal nempatin aja gitu. Nah, ini bisa jadi tidak sesuai dengan selera teman-teman gitu kan. Jadi mungkin ada penghitungan filosofis yang teman-teman tidak sesuai terhadap bangunan tersebut, sementara di sisi lain sudah cocok gitu kan. Nah, itu kan termasuk kekurangan gitu yang kedelapan ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti di kemudian hari mau melakukan renovasi, ada yang dindingnya harus dibongkar atau ada penambahan ruangan atau apa, ya itu harus dilakukan tindakan sendiri gitu kan. Karena memang ya seperti itu adanya, ibaratnya ada rumah yang seperti itu speknya, konsumen suka apa enggak gitu. Kalau enggak ya berarti konsumen memilih untuk survei ke kawasan rumah siap huni yang lain yang lebih sesuai gitu kan. Nah, ketika teman-teman nanti melakukan renovasi, ini juga akan bermasalah di IMB-nya. Kenapa? Karena bangunan tersebut berarti sudah berbeda dengan pengajuan IMB ketika awal, ketika teman-teman memutuskan untuk renovasi gitu kan. Dan ya tentu saja bisa diproses gitu, tapi teman-teman di sini akan mengeluarkan waktu lagi, akan mengeluarkan biaya lagi, akan mengeluarkan effort lagi untuk sampai terbit IMB yang sesuai dengan bangunan baru, IMB renovasi ini gitu. Itu yang kedelapan, berarti termasuk kekurangan ya, karena tidak sesuai dengan, kadang-kadang tidak sesuai dengan selera konsumen. Kemudian nomor 9, kondisi sosial budaya dari rumah siap huni tersebut, lingkungannya sudah terbentuk teman-teman gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya. Ya misalnya teman-teman suka tempat yang rada-rada rame gitu, jadi kan bisa ngelihat langsung di lapangan, oh ternyata kawasan ini sudah jadi nih lingkungan sosial budayanya gitu. Udah ada tetangga kanan kiri, udah ada mungkin fasilitas-fasilitas yang digunakan, dan tetangganya mungkin juga sangat heterogen gitu, dari yang muda, dari yang sudah tua, dari yang anak-anak gitu kan. Kemudian mungkin ke depan teman-teman melihat prospeknya kawasan ini akan naiknya berkali-kali lipat gitu kan. Atau mungkin kebalikannya, teman-teman justru menyukai kawasan-kawasan yang rada sepi gitu, yang rada damai, yang maksudnya kayak di kawasan yang rada pinggiran gitulah, tapi sudah punya tetangga juga gitu kan. Karena rumah siap huni ini kan biasanya dibangunnya kan langsung, jadi nggak hanya satu aja gitu, biasanya langsung satu kesatuan utuh, satu kawasan perumahan itu udah dibangun utuh, termasuk fasilitas sosial, fasilitas umum, kemudian tempat olahraga, tempat ibadah, tempat sampah dan lain sebagainya, itu sudah langsung dibangun sekalian gitu. Jadi lokasinya udah kebentuk gitu kan. Dan di sini teman-teman juga pasti sependapat gitu. Kalau rumah unitnya itu ada di depan, biasanya harganya lebih mahal daripada yang paling ujung gitulah, gitu kan, paling pojok gitu. Kalau teman-teman memutuskan untuk nyari yang lebih miring, ya bisa ambil yang paling pojok gitu kan. Dan rumah siap huni kan otomatis samping-sampingnya juga sudah dibangun ya biasanya gitu kan. Jadi teman-teman tidak ada was-was lagi gitu, rumahnya paling pojok tapi tetangga kanan kirinya masih dalam bentuk sawah gitu. Itu kan kelebihan juga gitu. Jadi teman-teman bisa bisa enak gitu, bisa melakukan penilaian langsung gitu. Walaupun saya di pojok, tapi yang sebelah-sebelahnya sudah dibangun semua gitu. Cuman mungkin belum laku atau bagaimana gitu. Itu kelebihan yang di nomor 9 ini termasuk kelebihan. Kemudian nomor 10, kalau saya bilang termasuk kekurangan sih ya, karena memang fakta di lapangan rumah siap huni ini memiliki harga yang relatif lebih mahal, atau standar harga yang relatif lebih mahal dibandingkan rumah yang siap bangun gitu. Jadi
Ya tadi ada harga ada barang gitu, ada harga ada rupa gitu. Semakin mahal harganya semakin bagus spesifikasinya, kemudian nilai lokasi tersebut secara prospek juga mungkin akan lebih menguntungkan gitu. Jadi rumah siap huni ini memiliki standar harga yang lebih tinggi gitu, karena lokasinya udah terbentuk. Ini saya gelap sekali ya. Oke, oke nggak apa-apa. Pencahayaannya kurang bagus. Nah, yang ke-10, jadi standar harganya relatif lebih tinggi daripada rumah siap bangun. Nah, yang 11 ini baru saya kepikiran barusan teman-teman. Kondisi existing itu bisa teman-teman nilai saat itu juga. Jadi kalau misalnya teman-teman survei ke rumah siap huni tersebut, teman-teman tahu keadaannya gitu. Well, kalau misalnya ini termasuk kelebihan juga ya. Jadi kalau misalnya daerah tersebut adalah daerah yang rawan banjir, teman-teman bisa survei ke rumah siap huni tersebut saat musim banjir, saat hujan gitu. Kondisinya bagaimana? Apakah kena banjir gitu kan? Apakah airnya menggenangnya tinggi gitu? Karena itu kan akan dipakai seumur hidup gitu kan. Jadi ketika survei pas musim banjir dan ternyata aman, kering aja, ya menjadi pertimbangan gitu. Ketika ternyata banjir tinggi, ya menjadi pertimbangan juga gitu. Jadi bisa langsung melihat kondisi existingnya terhadap terhadap resiko bencana alam, resiko keamanan termasuk gitu kan, itu langsung di tempat gitu. Kalau misalnya ternyata dia sistem drainasenya walaupun sistem drainasenya bagus, tapi kalau dia itu ada di kawasan banjir kan tetap aja airnya menggenangnya tinggi gitu kan. Jadi bisa langsung dinilai di tempat langsung gitu. Baik teman-teman, itu tadi untuk keadaan-keadaan kalau Anda membeli rumah di rumah siap huni. Di video saya berikutnya akan saya bahas tentang rumah siap bangun. Dan kalau ada pertanyaan silahkan untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe. Saya Ari Purwadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.